Saudara, hari ini kita disuguhi perdebatan panas di persidangan kasus Haris Fathia yang menghadirkan Menko Marves sebagai saksi. Kita akan ulas kesaksian Luhut di persidangan bersama penasehat hukum Luhut Binsar Panjaitan, Pak Junifer Girsang. Pak Junifer, apa kabar? Iya, selamat sore Mbak Libi, salam sehat selalu. Ya, Pak, catatan Anda soal sidang Baik. hari ini, Pak? Baik, saya mulai dulu catatan saya. Yang pertama, bahwa selama ini diasumsikan maupun dibentuk opini bahwa Pak Luhut ini tidak akan hadir untuk diminta keterangan di persidangan. Hari ini kami buktikan tidak ada melaksanakan tugas negara. Sidang jam 10, beliau hadir dan tiba di pengadilan 8.30. Itulah patuhnya beliau terhadap aturan dan ketentuan hukum. Oke. Dan kemudian yang kedua, di dalam persidangan tadi cukup menarik. Yang pertama, bahwa antusias masyarakat mengikuti persidangan ini begitu tinggi. Iya. Ya, dengan demikian tadi masuk ke ruangan sidang pun Pak Luhut itu agak sulit. Ya, agak sulit. Demikian juga tadi persidangannya itu suasananya juga menurut saya dari rekan-rekan pengacara dari tempatnya Haris itu saya kira segala mohon maaf kepada rekan-rekan pengacara, sebaiknya tidak melakukan suatu tindakan-tindakan yang tidak menghormati pengadilan, berteriak-teriak, berdiri, ini kurang baik. Dan kemudian substansi materinya, bahwa di dalam persidangan ada 3 delik. Ada 3 perbuatan yang diminta pertanggungjawaban kepada Haris dan kemudian Fathia. Yang pertama, yang menurut kita dan Pak Luhut, pernyataan itu adalah ada Lord Luhut di balik relasi. Ya, itu yang membuat Pak Luhut tadi terlihat emosi ya. Satu. Yang kedua, dikatakan bahwa Pak Luhut itu ada bermain dalam pertambangan. Yang kemudian yang ketiga, dibuat kesimpulan bahwa saksi-saksi yang ada di daerah pertambangan, kemudian purnawirawan TNI yang mengambil keuntungan untuk mendapatkan konsesi eksploitasi gunung emas adalah merupakan penjahat. Ini ketiga delik ini sudah disampaikan oleh klien kami bahwa itu tidak benar sama sekali. Yang pertama dijelaskan begini, bagaimana saya dikatakan bahwa relasi ekonomi operasi militer sementara saya ini tidak aktif lagi. Ya, sudah 20 tahun saya sudah pensiun dan tidak mungkin. Apakah ada bukti bahwa saya menggerakkan ataupun ada di balik relasi keadaan-keadaan pengerahan TNI ataupun ekonomi di sana? Itu satu. Yang kedua, masalah bermain tambang. Beliau katakan, saya tidak ada punya konsesi dan tidak ada iup di Papua. Nah, ini kan izin saya potong ya. Ini kan soal yang tadi kemudian korelasinya disebut penjahat. Tapi kan Pak Luhut ketika ditanya tidak bisa menjelaskan kapan Haris dan juga Fathia sebut Pak Luhut itu penjahat, Pak Junifer. Ada. Jadi itu tadi dikatakan, kalau ditanya alur di podcast tentu beliau lupa dong. Ya, di alurnya mana bisa kita ingat. Tetapi itu ada di podcast. Nanti ada saksi yang menganalisa, ada tim yang menganalisa, dan itu nanti akan disampaikan, dia akan diperiksa. Kata penjahat itu memang ada. Memang ada ya? Nah, sekarang pertanyaan saya selanjutnya nih Pak Junifer, yang juga menarik, itu kan soal pernyataan Pak Luhut ketika Pak Haris disebut meminta saham. Koreksi saya kalau salah ya Pak. Yang kemudian dinyatakan begitu tadi di persidangan. Memang sebetulnya ada saham apa yang diminta? Baik, terima kasih Mbak Livi. Ini juga menarik. Akhirnya kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Pertama, ya, Pak Luhut ini dengan Haris Azhar ini hubungannya selama ini baik. Ya. Komunikasi baik. Kemudian Pak Luhut juga sering membantu beliau. Begitu ya, membantu beliau. Lantas sebelum podcast ini ditayangkan, Haris Azhar ini mengajukan proposal meminta saham Freeport. Untuk dirinya atau untuk masyarakat adat seperti yang disampaikan Pak Haris? Menurut dia sebagai kuasa hukum, ini kuasa hukum nih, kuasa hukum
untuk kepentingan masyarakat. Ya. Begitu ya. Lantas proposal ini dipelajari, ternyata dipelajari sekian lama, ya diajukan proposal nggak nyampe 1 bulan, bulan berikutnya tiba-tiba terbit podcast. Disinilah Pak Luhut bingung, ada apa nih Haris? Tapi proposal itu apakah mencantumkan keuntungan pribadi untuk Haris Azhar, Pak Junifer? Ya tidak, tetapi itu kan diajukan peminta saham. Pak Junifer, izin saya potong dulu Pak Junifer. Ini saya mau menjelaskan dan juga memutarkan pernyataan dari Pak Haris yang menyatakan ini sebetulnya adalah bagian untuk masyarakat adat. Saya izin putarkan dulu ya Pak Junifer ya. Silakan, silakan. Saya minta saham. Saya sebetulnya keberatan. Bahkan semenjak ini karena dipasang live, HP saya banyak dapat serangan orang ngeledekin saya nggak tahu kenal siapa. Tapi intinya begini, Pak Ketua Majelis Hakim. Waktu saya menghubungi Pak Luhut Binsar Panjaitan, saksi kita sore ini, itu jam 5 pagi kalau nggak salah. Saya telepon Bapak. Jam 5 pagi, saya minta waktu karena saya sebagai kuasa hukum masyarakat adat yang nama organisasinya yayasannya Sinwarok, orang-orang di Amungme, yang tadi Pak Luhut bilang, sudah saksi bilang betul, itu yang hidup di sekitar wilayah lokasi tambang Freeport. Kenapa saya hubungi Pak saudara saksi waktu itu? Karena saudara saksi adalah Menko Marves yang kurang lebih setelah saya pelajari bertanggung jawab. Ya, tanggapan Anda Pak Junifer? Ya, ini kan pernyataan dari beliau, tapi simpel logikanya gampang. Ya. Ya, pertama begini ya, saya mau sampaikan, ini diskusi kita dan analisa kita dengan jaksa. Hubungan mereka ini kan baik. Yes. Komunikasi baik. Ya toh, baik. Siapa Pak Luhut dia tahu. Dia tahu. Tiba-tiba ada podcast ini memfitnah, menyudutkan nama baik Pak Luhut. Jadi pertanyaan ini ada apa? Pertanyaannya kan juga ini ada apa sih? Okay. Jadi Pak Luhut juga bingung. Makanya pada saat itu Pak Luhut minta kepada saya, ya toh, Pak Junifer, tolong kirim somasi bahwa dia itu salah informasi dan dia minta maaf ketemu dengan saya. Ya, karena ada hubungan baik ini. Tapi justru bukankah kalau hubungan baik kenapa harus dibawa ke ranah hukum? Kenapa nggak ditelepon atau di WhatsApp aja Pak Haris untuk datang ke rumah? Tunggu dulu. Baik, makanya Pak Luhut stafnya pertama-tama menghubungi Haris Azhar, kamu salah, tolong dong kamu minta maaf sama Pak Luhut. 2 kali dihubungi oleh stafnya beliau, yaitu Jody dengan CS. Ini nggak mempan. Oke. Setelah nggak mempan, sayalah diminta somasi. Somasi saya itu 2 kali loh, meminta maaf karena saya bilang itu tidak benar. Ya, apa yang kamu buat di podcast itu nggak benar, mungkin kamu salah kutip. Kita minta 2 kali. Kita minta 2 kali dia untuk minta maaf, dia tidak mau, malahan kita diundang. Malahan kita diundang mengklarifikasi. Kan aneh, kok jadi kita mengklarifikasi? Itu yang membuat fitnah pencemaran, kan ini lucu. Nah lantas, ini sudah 4 ini ya. Yang kelima, sewaktu mediasi kita hadir 2 kali, dia nggak datang. Akhirnya Pak Luhut bilang, harus saya dihargai, harus patuh kepada hukum. Kita proses karena tidak ada kebal hukum terhadap orang. Dan ingat, Junifer dia bilang, tidak ada kebenaran absolut kepada setiap orang, harus kebenarannya itu bertanggung jawab. Inilah kami membuat laporan. Inilah kami membuat laporan. Pak Junifer, tadi dari kan, analisa. Tadi kan di persidangan juga kita bisa lihat sama-sama ya, ketika hakim meminta mereka berjabat tangan, itu terjadi, kemudian suasananya sudah jauh lebih cair. Ini apa respon Pak Luhut pasca persidangan? Ya, saya juga senang tadi lihat itu. Saya kirain setulusnya beliau minta maaf bahwa podcastnya itu nggak benar. Itu harapan kita sebetulnya. Ternyata bersayap lagi pernyataannya di belakang. Kalau saya secara pribadi salah tetapi minta maaf, tetapi bahwa ini tujuan saya adalah ini kan berarti pernyataan apa yang disampaikan di podcast itu benar, menurut dia benar toh. Jadi artinya ketulusan itu tidak ada. Makanya Pak Luhut sampaikan proses hukumnya kita hormati, minta maafnya kita terima.
Ya, minta maafnya kita terima, proses hukum sudah terjadi, biarkan hukum berjalan. Jadi akan tetap ongoing ya? Iya, malah Pak Luhut katakan harus ada kepastian supaya orang tidak menyatakan menegakkan hukum, menegakkan hak asasi, tapi melanggar hak asasi. Pak Junifer, ini kan Pak Haris juga sempat menyebut ia sebetulnya tidak berniat untuk menyerang pribadi seorang Luhut Binsar Panjaitan. Tapi sebelum Anda komentari, saya mau putarkan dulu pernyataannya. Saksi Pak Luhut, saya nggak ada niat mau nyerang pribadi, nyerang Bapak nggak. Bahwa Bapak merasa bahwa ini terserang secara pribadi, ya saya minta maaf sampai di sini. Tapi apa yang saya sampaikan, pertama saya broadcasting. Dan saya memilih topik dalam YouTube saya itu, saya punya standar. Nah teman-teman ini laporannya saya baca pada 3 aspek Pak Saudara Saksi Pak Luhut. Ketiga, satu soal isi laporannya, yang kedua sudah dipublikasinya, yang ketiga ini pribadi atau bukan. Karena waktu saya ngelola YouTube saya, banyak orang datang punya kepentingan pribadi Pak Majelis, minta bayar saya, mau bayar saya, tapi saya juga nggak mau, karena saya punya batasan-batasan. Baik. Saya juga punya constraint tekanan pada diri saya, karena yang saya bahas ini adalah orang-orang yang... Tanggapan Anda Pak Junifer? Ya, jadi kalau dikatakan tidak serang pribadi, kalau kita baca memang fitnah pencemaran itu pribadinya yang diserang. Makanya Pak Luhut bilang jejak digitalnya ini nggak bisa hilang. Seandainya tadi dia katakan bahwa saya, ya ini kalau dikatakan tadi saya minta maaf terhadap podcast yang sudah tersebar, ya, saya kira Pak Luhut juga menyatakan dengan demikian, berarti apa yang dikatakan itu adalah tidak benar, ya selesai. Tapi saya lihat kok bersayap gitu loh, saya juga bingung, ini kawan ini tulus enggak sih, begitu loh. Tetapi apapun prosesnya, beliau katakan kita serahkan kepada majelis deh. Ya mudah-mudahan ini pembelajaran kepada siapapun, khususnya kepada para rekan-rekan LSM maupun para pihak, jangan sembarang membuat statement-statement yang tidak ada dasarnya dan kemudian mencederai nama baik setiap orang. Karena Pak Luhut katakan kepada saya, ini bukan saya, tetapi anak cucu saya terhadap pernyataan ini mereka tidak terima. Meskipun tadi sudah ada jabat tangan, sudah ada pernyataan tidak bermaksud menyerang pribadi, tapi artinya masih belum ada katakanlah maaf-maafan yang sesungguhnya begitu kira-kira ya. Iya, masih bersayap gitu loh. Sebenarnya begini ya Mbak ya, saya mencermati dengan, ini nggak tahu lawyer dari dari rekan saya Asar itu sebenarnya harus cermat itu. Kalau hakim sudah menyatakan menganjurkan kamu minta maaf, kan begitu kepada Asar, Fathia minta maaf, gitu kan? Seharusnya kalau dia bilang saya minta maaf karena saya salah kutip, salah di dalam podcast, selesai saya kira. Tetapi bersayap lagi dikatakan Pak Luhut juga bingung, ini minta maaf atau apa ini gitu kan. Tapi artinya gini, kalau memang setelah tadi di persidangan sudah maaf-maafan tapi masih belum clear, tapi kemudian nanti pasca persidangan taruhlah akan ada maaf-maafan part kedua, apakah kemudian akan selesai kasusnya? Ya tentu itu bisa meringankan beliau dan tentu dengan demikian saya kira Pak Luhut juga menerima sebagaimana dari awal. Ya, Pak Luhut ini sangat baik orangnya, jiwa besar, saya tahu persis. Bayangkan 6 kali ditunggu loh minta maafnya itu, 6 kali. Tapi dia bilang, aduh kok begitu ya. Kok begitu dia ya, sampai begitu berkali-kali ngomong sama saya. Begitu, kok bisa begitu dia ya, baik saya sama dia, sering bantu dia, kok saya diserang pribadi ya. Ya. Nah kalau sekarang dia minta maaf setelah rame dan kemudian memfitnah ini, saya kira nanti hakim yang menilai, mudah-mudahan pertimbangkan dia sudah minta maaf gitu ya. Baik, terima kasih Pak Junifer Girsang telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih. Sehat-sehat Pak. Iya, salam sehat juga.